itu tentunya akan bikin teman-teman shock gitu ya. Waduh, kok lama juga ya 7 semester gitu ya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah mampir ke channel aku Jati Setia. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen sharing dan berbagi informasi ke teman-teman semuanya tentang transfer kredit. Nah, transfer kredit ini penting banget nih buat teman-teman ketahui karena menjadi salah satu tools yang bisa teman-teman pergunakan untuk meringkas masa studi teman-teman semuanya. Makanya pantengin video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan juga share, dan jangan lupa subscribe juga. Oke, let's go! Nah, teman-teman, penjelasan aku tentang transfer kredit ini aku dasari dari SK Rektor nomor 14 tahun 2016. Dan nantinya mungkin akan terbit SK Rektor terbaru yang akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan studi teman-teman. Jadi jangan jadiin penjelasanku ini sebagai satu-satunya penjelasan yang baku gitu ya, karena sekali lagi kita berpedoman pada SK Rektor yang terbaru dan yang ada kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan SK Rektor yang aku sebutin tadi, untuk mahasiswa ekstensi khususnya yang di FKM, SKS total yang perlu teman-teman ambil itu adalah 144 SKS. Nah, untuk fakultas-fakultas lain itu biasanya menyesuaikan dan tergantung dengan kebijakan masing-masing kayak gitu. Nah, kalau untuk FKM sendiri, karena aku dari FKM, maka aku jelasin dari sisi pandang FKM kayak gitu ya. Itu total 144 SKS itu terdiri atas beberapa mata kuliah. Yang pertama itu adalah mata kuliah wajib universitas yang jumlahnya itu adalah 18 SKS. Nah, mata kuliah wajib universitas ini diantaranya kayak bahasa Inggris, agama, seni dan olahraga kayak gitu. Nah, terus ada mata kuliah wajib RIK 13 SKS, wajib fakultas 16 SKS, wajib prodi 62 SKS, wajib peminatan 28 SKS, tugas akhir 4 SKS, dan juga pilihan bebas. Pilihan bebas itu maksudnya memilih mata kuliah di luar peminatannya itu sebanyak 3 SKS. Jadi kalau di total itu adalah 144 SKS. Tapi ada aturan yang menyebutkan bahwa mata kuliah wajib universitas yang sebanyak 18 tadi, yang kayak bahasa Inggris, terus olahraga seni tadi, itu dibebaskan teman-teman. Jadi kalau 144 SKS dikurangi dengan 18 SKS, itu totalnya adalah 126 SKS. Nah, kita berandai-andai aja nih, kalau di UI itu kan tiap semester itu maksimal, untuk semester awal itu maksimal SKS yang bisa diambil kan 18 tuh tiap semester. Nah, nantinya kalau misalkan teman-teman itu IPS-nya itu cum laude, maka bisa mengambil maksimal 21 SKS. Nah, tapi kita pahit-pahitinnya aja, nilai kita mentok gitu ya, IPS kita mentok di bawah cum laude, berarti kan kita bisa ngambilnya maksimal 18 SKS per semester. Nah, kalau kita narasikan seperti itu, maka kalau 126 SKS tadi dibagi dengan 18 SKS per semesternya, maka kita dapat 7 semester teman-teman. Nah, itu tentunya akan bikin teman-teman shock gitu ya. Waduh, kok lama juga ya 7 semester gitu ya, alias 3,5 tahun. Yang mana itu kayaknya nggak jauh beda itu sama anak-anak reguler ya. Nah, makanya ada tools yang namanya transfer kredit ini teman-teman, yang mana itu akan sangat membantu teman-teman semuanya untuk mengurangi jumlah SKS yang perlu teman-teman ambil kayak gitu. Hal itu tentunya akan berdampak pada masa studi teman-teman. Jadi dari yang awalnya harus ngambil 3,5 tahun alias 7 semester, dengan transfer kredit teman-teman bisa memangkas banyak SKS yang harusnya diambil kayak gitu. Nah, tapi teman-teman harus tahu nih, karena UI itu punya kebijakan, karena tidak semua mata kuliah itu langsung bebas murni. Jadi nggak semata-mata dulunya pernah ambil di D3-nya, kemudian di S1-nya itu terus langsung bebas, itu nggak kayak gitu. Jadi syarat dan ketentuan itu berlaku teman-teman. Nah, di sini aku pengen menjelaskan lebih detail kepada teman-teman semuanya dan menjelaskan kondisi-kondisi apa
yang menjadikan teman-teman bisa dapat transfer kreditnya itu banyak, dan kondisi-kondisi apa yang kurang menguntungkan sehingga teman-teman dapat transfer kreditnya itu sedikit. Makanya stay tune terus. Lalu kondisi-kondisi seperti apa sih yang menyebabkan teman-teman itu bisa dapat banyak transfer kredit, dan kondisi-kondisi seperti apa yang menyebabkan teman-teman kurang beruntung sehingga hanya dapat sedikit transfer kreditnya. Nah, kalau menurut pandangan aku pribadi ya, itu sebenarnya tergantung dari mata kuliahnya teman-teman. Jadi mata kuliah yang ada di UI, khususnya di FKM, itu ternyata punya peraturan tersendiri. Jadi mata kuliahnya itu tidak disamaratakan gitu loh. Nah, yang pertama adalah kondisi ketika mata kuliah itu harus wajib banget diambil. Meskipun teman-teman D3-nya itu udah pernah ambil, bahkan dengan kurikulum dan silabus yang sama kayak gitu. Nah, itu wajib banget untuk ambil. Contohnya apa sih Kak mata kuliahnya? Di antaranya ada biostatistik dasar, epidemiologi, dasar kesehatan masyarakat, kesehatan global, penulisan ilmiah, metodologi penelitian kesehatan, etika hukum dalam kesehatan. Nah, dulu kalau teman-teman pernah ambil mata kuliah di antara yang aku sebutin tadi, itu tetap harus wajib ambil nih teman-teman. Itu kondisi yang pertama. Nah, terus kondisi yang kedua itu adalah beberapa mata kuliah yang mempersyaratkan teman-teman itu harus lulus di bawah 5 tahun, kayak gitu. Nah, jadi misalkan teman-teman lulusnya misalnya sekarang 2020 ya. Ya, maksimal itu 2015 itu adalah tahun terakhir teman-teman lulus. Jadi kalau misalkan di atas 2016 itu ada beberapa mata kuliah yang mengharuskan teman-teman harus ujian dulu gitu. Nggak bisa langsung bebas murni kayak gitu. Atau mempersyaratkan teman-teman boleh nih ikut ujian, tapi yang lulusnya itu kurang dari 5 tahun terakhir ini kayak gitu. Jadi case yang kedua adalah dari tahun lulusnya, sehingga hal ini tentunya akan kurang menguntungkan bagi teman-teman yang lulus D3-nya lebih dari 5 tahun kemarin kayak gitu. Jadi saran aku kalau teman-teman emang pengen lanjut studi di UI, ya udah, terutama di FKM ya, itu ya udah lekas-lekas aja untuk lanjut studi kayak gitu. Nah, terus case selanjutnya yang membuat teman-teman beruntung untuk bisa dapat transfer kredit yang lebih itu adalah ketika teman-teman itu berasal dari lulusan D3 keperawatan, kebidanan, gizi, kesehatan lingkungan, dan hiperkes. Apalagi teman-teman lulusnya itu di bawah 5 tahun, karena itu ada beberapa mata kuliah yang langsung bebas murni. Nah, kalau teman-teman dari jurusan tadi tapi lulusnya itu udah 5 tahun, maka teman-teman harus diuji. Atau kalau kita sih nyebutnya ujian wiving biasanya, kayak gitu. Nah, di luar itu ya wajib ambil, kayak gitu. Sehingga dari background D3-nya itu ternyata juga sangat mempengaruhi transfer kredit yang akan teman-teman terima, kayak gitu. Nah, terus ada case selanjutnya nih. Case selanjutnya adalah ketika transkrip nilai teman-teman D3 itu menyebutkan beberapa makul yang ternyata di UI itu harus ambil. Nah, ada mata kuliah yang persyaratannya itu hanya sebatas muncul di transkrip teman-teman maka langsung bebas. Itu ada tanpa diuji. Itu ada case-nya. Terus ada juga yang syaratnya itu harus muncul dulu di transkrip teman-teman, dan ketika udah muncul maka teman-teman harus ikut ujian wiving tadi kayak gitu. Itu juga ada. Jadi itu beberapa case yang bisa menjadikan teman-teman itu lolos transfer kreditnya kayak gitu. Jadi kalau aku simpulkan ya, beberapa hal yang sangat berpengaruh pada transfer kredit itu adalah yang pertama adalah dari masa tahun kelulusan teman-teman. Yang diuntungkan tentu yang tahun lulusnya itu adalah kurang dari 5 tahun. Terus yang kedua adalah teman-teman dari beberapa jurusan atau D3 yang aku sebutin tadi. Terus yang selanjutnya itu adalah ketika teman-teman memiliki daftar mata kuliah di D3 yang ternyata itu mirip atau bahkan sama, banyak yang sama dengan yang diminta di UI kayak gitu. Karena banyak atau ada beberapa mata kuliah yang mempersyaratkan yang penting ada di transkrip itu langsung bebas murni. Ada juga yang mempersyaratkan ada di transkrip untuk kemudian bisa ikut ujian wiving kayak gitu. Nah, hal lain yang perlu teman-teman highlight adalah meskipun teman-teman udah ikut ujian wiving, itu nggak serta-merta menjadikan teman-teman untuk langsung bebas murni teman-teman, karena ada cut-off point-nya. Kalau teman-teman melampaui itu, maka teman-teman bebas. Tapi kalau teman-teman di bawah itu, maka teman-teman harus mengambil kayak gitu.
Begitu teman-teman terkait dengan transfer kreditnya. Oke teman-teman, demikian tadi penjelasan aku tentang transfer kredit. Semoga dengan penjelasan aku tadi nggak semakin bikin teman-teman pusing ya. Toh pun seandainya teman-teman pusing dengan penjelasan aku tadi, teman-teman boleh komen di bawah, tanyain apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, atau bisa juga lewat DM Instagram aku juga bisa kayak gitu. Sekian dari aku. Kalau kalian ngerasa suka dan penting untuk share video ini, boleh banget buat di-share. Jangan lupa di-like juga, jangan lupa di komen juga. Subscribe-nya juga jangan lupa. Oke ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.